Hai, ini adalah Poco F4, saudara flagship Poco F4 GT yang cukup terjangkau, terutama karena masih menggunakan Snapdragon 870 yang konon udah mulai sepuh. Tapi, banyak yang bilang kalau sebenarnya chipset ini masih relevan banget dipakai 2022. Jadi, ayo kita buktikan secara singkat. Secara HP sendiri, Poco F4 yang merupakan kelanjutan dari Poco F3 merupakan tipikal HP upper mid-range 5 jutaan dengan fitur-fitur yang mantap di harganya. Di banyak hal, Poco F4 ini udah jauh banget dari Poco F1 yang dulu kesannya ngorbanin hampir semua hal di luar chipset. Desainnya kekinian, ada 3 pilihan warna, kaca depan belakang, Gorilla Glass 5 untuk bagian depan, ada rating IP53 yang menandakan ini bukan sembarang HP murahan juga. Layar E4 AMOLED yang didapat juga punya kualitas top 120Hz dengan HDR10 Plus dan Dolby Vision. Ada speaker stereo, NFC, ear blaster, baterai 4500 mAh support charging 67W yang bisa cas penuh dalam 40 menit, serta kamera 64 MP yang dilengkapi OIS. Suatu kemajuan dari Poco F3 dan masih jarang ditemui di harganya. Sebagai HP yang masuk line-up flagship killer Poco, HP ini udah punya hampir segalanya. Jadi desain cakep, harga menarik, kualitas kamera memadai, dan fitur lengkap. Kecuali chipset flagship terbaru. Ya, Snapdragon 870 5G yang sebelumnya sudah menemani Poco F3 di tahun 2021 merupakan refresh Snapdragon 865 Plus yang punya cache dan clock speed CPU dan GPU Adreno 50 yang sedikit lebih tinggi. Namun sama-sama menggunakan proses 7 nanometer dari 2020 lalu. Dari Geekbench CPU tampaknya masih mumpuni untuk bersaing lawan flagship tahun lalu macam Galaxy S21 series. Terbukti sangat responsif juga pada sebagian besar aplikasi yang kami buka. Ya, dari kelancaran segi buka tutup aplikasi ini sangat mulus. Nah, gimana saat adu ekspor video di Premiere Rush lawan HP Snapdragon 8 Gen 1 yang lebih kekinian seperti Realme GT2 Pro? Inilah hasilnya. Kalahnya nggak terlalu jauh kan? Terus, bukan Poco F-Series namanya kalau nggak sanggup ngelibas game-game berat. Kami nyoba main Apex Legends Mobile, game baru yang saat ini lagi hangat ya. Lancar sampai jadi champion di setting HD frame rate high yang recommended, tanpa terasa panas sama sekali. Likely berkat vapor chamber baru yang luas. Lalu kita coba juga main Genshin setting high 60 fps selama 15 menit. Menariknya, setelah main pun suhu nggak sampai melebihi 40 derajat Celcius, aman terkendali pada frame rate 30 hingga 40 fps minim lag. Jadi selama nggak maksa rata kanan, pengalaman gaming di Snapdragon 870 masih sangat nyaman dan adem untuk saat ini. Ya, karena faktanya performa gaming itu nggak sekedar soal frame rate, tapi juga stabilitas dan suhu yang membuat gameplay bisa nyaman. Dengan konfigurasi RAM 8GB dan storage 256GB-nya pun nggak sampai harga 6 juta, kami bisa bilang ini HP bisa jadi pilihan performa tinggi tanpa bikin kantong jebol. Sure, ada juga sih ya Poco F4 GT yang punya chipset baru dan fitur jauh lebih mumpuni lagi dengan harga mepet 9 juta. Namun bagi yang mungkin mau upgrade dari Poco F1 atau F2 yang sudah sepuh, Poco F4 terutama Snapdragon 870-nya ini masih mencukupi dari berbagai aspek, termasuk konektivitas 5G. Ya, itu dulu sih pengalaman singkat kami dengan Poco F4. Soal menang mending kami serahkan pada yang nonton. Itu aja, ya stay safe, stay healthy.